Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faras Taufik Ramadana dengan NIM 231080200134 akan menjelaskan tentang distribusi dan promosi produk. Sebelum kita lebih lanjut, kita harus mengenal distribusi. Apa sih itu distribusi? Jadi, distribusi itu adalah konsep yang penting dalam berbagai konteks, baik dalam ekonomi, statistik, matematika, maupun dalam ilmu sosial lainnya. Secara umum, distribusi merujuk pada cara atau pola di mana sesuatu tersebar atau didistribusikan di antara sebagai entitas atau individu dalam sistem. Nah, distribusi ini tidak hanya pada ekonomi, tapi terdapat distribusi juga terdapat pada statistik, pada matematika, pada logistik, dan yang terakhir pada ilmu sosial. Nah, contoh saluran distribusi yaitu adusen pada konsumen. Saluran distribusi ini langsung melibatkan produsen yang menjual produk langsung kepada konsumen akhir tanpa melalui perantara. Contohnya yaitu penjualan langsung oleh petani di pasar petani atau penjualan langsung online oleh produk barang konsumen. Lalu yang kedua, produsen ke pengecer ke konsumen. Ini adalah saluran distribusi yang melibatkan pengecer sebagai perantara atau produsen dan konsumen. Contohnya seperti supermarket, toko, retail, dan warung. Lalu yang ketiga, produsen ke grosir ke pengecer. Lalu yang terakhir ke konsumen. Saluran distribusi ini melibatkan produsen yang menjual produknya kepada grosir, kemudian grosir menjual kepada pengecer, dan akhirnya pengecer menjual kepada konsumen. Ini adalah saluran distribusi yang umum digunakan dalam industri makanan, minuman, dan barang konsumen lainnya. Lalu yang keempat, produsen ke agen, agen ke grosir, grosir ke pengecer, pengecer ke konsumen. Dalam saluran distribusi ini, agen bertindak sebagai perantara antara produsen dan grosir. Produsen menjual produk kepada agen yang kemudian menjualnya kepada grosir, dan seterusnya sampai pengecer dan konsumen akhir. Saluran ini sering digunakan dalam industri farmasi dan industri barang mewah. Lalu yang terakhir yaitu produsen ke eceran besar atau bisa kita sebut sebagai retail. Terus setelah retail ke konsumen. Saluran distribusi ini melibatkan produsen yang menjual produk kepada eceran besar atau bisa kita sebut retailer yang kemudian menjualnya langsung kepada konsumen akhir. Ini adalah saluran yang umum digunakan dalam bisnis e-commerce. Lalu ternyata masih ada yang terakhir lagi, yaitu produsen ke distributor, distributor ke agen, agen ke grosir, grosir ke pengecer, pengecer ke konsumen. Ini adalah saluran distribusi yang kompleks yang melibatkan beberapa perantara. Produsen menjual produknya kepada distributor yang kemudian menjual kepada agen, grosir, pengecer, dan akhirnya tibalah ke konsumen akhir. Saluran ini sering digunakan dalam industri otomotif dan elektronik. Nah, setiap jenis saluran distribusi memiliki kelebihan dan kekurangannya tertentu, serta cocok untuk berbagai jenis produk dan pasar. Pemilihan produk distribusi yang tepat adalah kunci untuk mencapai efisiensi dan keberhasilan dalam distribusi produk atau jasa. Lalu kita lanjut ke promosi. Apa sih itu promosi? Jadi promosi itu adalah salah satu dari 4 elemen pemasaran bersama dengan produk, harga, dan distribusi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, minat, dan keinginan konsumen terhadap produk atau jasa tertentu. Nah, promosi itu ada salah satu contoh tujuan utama dari promosi, yaitu yang pertama, tujuan promosi adalah meningkatkan kesadaran. Salah satu tujuan utama promosi adalah memperkenalkan produk atau jasa kepada konsumen potensial dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti iklan, promosi penjualan, dan pemasaran langsung. Promosi membantu menciptakan kesadaran tentang merek dan produk di pasar. Lalu yang kedua, meningkatkan penjualan.
Promosi bertujuan untuk mendorong penjualan atau produk jasa dengan menyampaikan pesan yang menarik bagi konsumen. Contohnya seperti yang tren saat ini seperti Cimory yang di billboard itu ya. Promosi dapat merangsang minat dan keinginan untuk membeli yang pada gilirannya meningkatkan volume penjualan. Lalu yang ketiga, meningkatkan pengenalan merek. Promosi membantu memperkuat citra merek dan meningkatkan pengenalan merek di antara konsumen dengan konsisten dan mengkomunikasikan nilai-nilai merek dan manfaat produk. Promosi dapat membantu membangun kesetiaan merek dan hubungan jangka panjang dengan konsumen. Yang keempat, meningkatkan pemahaman konsumen. Melalui promosi, perusahaan dapat menyampaikan informasi yang relevan tentang produk atau jasa mereka, termasuk fitur, manfaat, dan keunggulan dibandingkan dengan pesaing. Hal ini membantu konsumen memahami dengan lebih baik apa yang ditawarkan oleh produk tersebut. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan persaingan. Promosi dapat membantu perusahaan tetap kompetitif di pasar dengan menarik perhatian konsumen, menawarkan penawaran khusus, atau menghadirkan inovasi dengan cara mereka mempromosikan produk atau jasa mereka. Lalu ada juga strategi promosi. Nah, strategi promosi itu terdapat dua. Yang pertama yaitu pull strategi, lalu yang kedua push strategi. Nah, pull strategi ini adalah strategi promosi yang dirancang untuk langsung menarik pelanggan yang akan meminta produk dan dari pengecer. Lalu yang kedua yaitu push strategi, yaitu strategi promosi yang dirancang untuk mendorong penjual grosir dan mengecer untuk memasarkan produk ke konsumen. Nah, selain itu ada juga strategi promosi lain, yaitu yang pertama yaitu iklan digital. Contohnya seperti Google Ads, Facebook, Instagram, dan yang lain-lain. Lalu yang kedua ada konten berharga. Contohnya seperti artikel, blog, video, tutorial, atau infografis. Lalu ada juga media sosial. Contohnya seperti Instagram Stories atau bisa kita sebut dengan SG, atau Twitter Pulse. Lalu ada juga SEO atau Search Engine Optimization, yaitu mengoptimalkan situs web Anda agar muncul lebih tinggi di hasil pencarian organik di mesin pencari Google. Ini bisa mencakup penggunaan kata kunci yang relevan, pembuatan konten yang berkualitas tinggi, dan memperbaiki faktor teknis situs web. Lalu ada juga email marketing, yaitu mengirimkan newsletter atau promosi eksklusif kepada pelanggan yang telah berlangganan untuk membangun keterlibatan dan mempertahankan pelanggan. Lalu ada juga promosi dan diskon, menawarkan promosi, diskon, atau penawaran khusus untuk mendorong pembeli atau meningkatkan loyalitas pelanggan. Lalu ada juga kolaborasi atau kemitraan, bermitra dengan merek atau influencer lain yang memiliki audiens yang serupa untuk memperluas jangkauan dan mencapai pelanggan baru. Lalu yang ke-8, pemeran dan event, berpartisipasi dalam pemeran dagang atau mengadakan acara khusus untuk mengenalkan produk atau layanan Anda kepada audiens yang relevan secara langsung. Lalu yang ke-9, ulasan dan rekomendasi, mendorong ulasan positif dari pelanggan yang puas dan bekerja sama dengan ulasan atau situs rekomendasi untuk meningkatkan kepercayaan dan reputasi merek Anda. Dan yang terakhir yaitu program loyalty lalu yang terakhir yaitu program loyalty. Membangun program loyalitas memberikan insentif kepada pelanggan untuk berbelanja secara teratur atau merekomendasikannya produk Anda kepada orang lain. Nah, tadi kan ada juga strategi promosi. Lalu selanjutnya ada juga bauran promosi. Nah, bauran promosi itu bisa kita sebut juga dengan marketing mix atau promotional mix, yaitu kombinasi dari berbagai alat promosi yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran mereka. Nah, di bauran promosi ini terdapat 5 elemen. Yang pertama yaitu iklan atau
atau advertising. Iklan adalah bentuk promosi yang paling terkenal dan umum. Ini melibatkan pembayaran penyebaran pesan promosi melalui media seperti televisi, radio, luar ruangan, dan online. Ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran merek, mempengaruhi sikap dan konsumen, meningkatkan penjualan. Lalu yang kedua ada promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan melibatkan berbagai insentif sementara yang ditujukan untuk mendorong pembelian atau tindak langsung dari konsumen. Contoh dari promosi penjualan yaitu seperti diskon, kupon, kontes, hadiah langsung, dan pembelian gratis. Tujuannya yaitu untuk merangsang pembeli segera dan mendorong konsumen untuk bertindak. Lalu yang ketiga, pemasaran langsung atau direct marketing. Pemasaran langsung ini melibatkan pengiriman pesan promosi langsung kepada konsumen potensial secara individual, biasanya melalui surat pos, email, pesan teks, atau panggilan telepon. Tujuan dari pemasaran langsung adalah untuk membangun hubungan satu-satu dengan konsumen, memperoleh respon langsung, dan meningkatkan penjualan. Lalu yang keempat yaitu hubungan masyarakat atau bisa kita sebut dengan public relationship. Lalu yang keempat adalah hubungan masyarakat atau public relation. Hubungan masyarakat melibatkan upaya untuk membangun dan menjaga citra baik perusahaan di mata publik melalui berbagai saluran komunikasi. Ini termasuk kegiatan seperti penyusunan siaran pers, penyelenggaraan acara khusus, penanganan krisis, dan keterlibatan dalam kegiatan amal. Tujuan dari hubungan masyarakat adalah untuk memperkuat reputasi merek dan membangun hubungan positif pada pemangku kepentingan. Dan yang terakhir yaitu pemasaran langsung atau personal selling. Personal selling melibatkan interaksi langsung antara penjual dan calon pembeli, baik secara tatap muka, melalui telepon atau video konferensi. Ini termasuk kegiatan seperti presentasi produk, negosiasi harga, dan penutupan penjualan. Personal selling bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih rinci tentang produk atau jasa, menjawab pertanyaan konsumen, dan mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang distribusi dan promosi produk. Sekian, terima kasih.